Pernahkah kita merasa ketika kita belajar dari jenjang SMP ke jenjang SMA, pelajaran semakin hari semakin terasa sulit? Apabila kita belajar dengan menggunakan cara menghafal, itu kuno. Hari ini saya akan membagikan cara belajar yang sesuai dengan cara kerja otak kita sehingga kita belajar menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Saya Toro dari Sekolah Profiden Media. Manusia sejak awal pertama kali lahir itu dari umur 0 sampai 3 tahun kita kenal yang namanya masa Golden Age, di mana masa-masa ini kemampuan otak manusia untuk menyerap rentetan sebuah informasi itu dengan mudah mereka bisa menyerap. Salah satu contohnya adalah seorang anak umur 0 sampai 3 tahun mampu menyerap bisa belajar 5 bahasa sekaligus dalam masa-masa seperti itu karena mereka mempunyai kemampuan otak yang menyerap. Dan hal tersebut terus berlanjut hingga umur katakanlah umur 15 tahun, di mana masa-masa teenagers di mana banyak terjadi perubahan fisik, perubahan psikis, banyak pergaulan pun banyak berubah, secara fisik juga berubah. Nah, dan di sini pun terjadi perubahan dari otak kita, di mana otak kita yang awalnya tadi seperti cara kerja Golden Age yang di mana menyerap, kita lebih mudah menyerap, lebih mudah menghafal, dan segala sesuatu yang kita terima itu dihafal ya. Di sini mulai ada terjadi perubahan pada cara kerja otak. Berubah ke arah mana? Ke arah analisa. Ya, cara kerja otak kita berubah menjadi analisa, menganalisa sebuah data. Nah, tapi lucunya begini, semua yang kita alami di masa ini adalah menyerap, memiliki kemampuan otak untuk menyerap. Dan kita terbiasa untuk menghafal. Apa yang terjadi ketika kita berada di sini, ketika berada di jenjang SMP dan SMA, terus menggunakan metode yang lama? Tidak ada yang salah dengan metode yang lama ini. Tapi karena cara kerjanya berubah saja, otak kita menjadi analisa, kita menjadi seperti menurun kecerdasannya. Padahal tidak, sebenarnya otak kita semakin lama semakin baik gitu ya. Hanya kita perlu tahu bagaimana caranya melakukan analisa. Sekarang bagaimana caranya merubah cara belajar kita dari yang menghafal menuju yang menganalisa? Ya, caranya adalah seperti video kita yang sebelumnya. Ya, video sebelum ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk mengarahkan pada solusi. Nah, tentunya pertanyaan yang kita buat ini harusnya itu mengarahkan kita kepada pengertian. Bagaimana kita bisa mengerti? Salah satu contoh di dalam soal matematika, tentunya kita semua tahu ya, kalau 3 dikurang 4 itu hasilnya -1. Kenapa? Ya, karena 3-nya lebih kecil, ini -4. Ya udah, hasilnya -1, menangnya seperti itu. Nah, itu kan cuma sekedar kita tahu aja ya kenapa 3 kurang 4 hasilnya -1. Tapi kalau lebih kita tanya kenapa seperti itu, aplikasinya seperti apa ya? Bisa kita kasih tahu, oh 3 itu uangnya kita, tapi -4 itu hutangnya kita. Berarti kalau kita punya uang 3 juta, punya hutangnya 4 juta, ya berarti masih ada hutang 1 juta kan? Nah, ada contoh lain ya di samping yang tadi. Seandainya kita -3 dikali dengan 4, hasilnya tentu -12. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kenapa bisa seperti ini? Andai kata ya, ada 4 orang, kepadanya masing-masing kita punya utang 3 juta. Jadi kalau 3 juta kita punya sama 4 orang, 3 juta hasilnya berarti kita punya utang 12 juta. Nah, itu jadi dengan kita membuat satu pertanyaan, kenapa ini bisa seperti ini? Itu mendrive kita bagaimana kita bukan hanya tahu, tapi kita mengerti. Karena kita menganalisanya tentunya. Nah, satu contoh terakhir sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini ya. -3 dikali dengan -4 hasilnya 12. Kenapa minus dengan minus hasilnya plus? Selalu bilangnya kan sama, minus sama minus. Kita tahu kalau minus ketemu minus pasti dikali, pasti hasilnya tambah gitu ya. Tapi kita nggak ngerti kenapa bisa jadi tambah. Nah, sama dengan ilustrasi yang tadi. Andai kata kita ada 4 orang seperti yang tadi, kita katakan -3, -3, -3. Tapi tadi saya bilang kalau -3 ini kita utang dengan mereka. Tapi kalau saya bilang 4 ini, kalau kita 4-nya positif, kita hutang kepada mereka. Tapi kalau saya kasih negatif, berarti ini adalah logikanya kebalikannya. Mereka 4 orang ini adalah berhutang sama kita,
bukan kita hutang kepada mereka, tapi mereka hutang sama kita. Otomatis uang kita ada 12 juta. Itulah harta kita. Walaupun secara kita tidak pegang uangnya, ada sama mereka, tapi itulah uang kita 12 juta. Kita tidak punya hutang apapun. Oke? Sekian dulu dari saya, Toro, dari Sekolah Providentia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.